Halo semua, aku Anifal Rahma. Saya Fadila Nurresna dengan NIM 23012121130097. Perkenalkan, nama saya Raffi Syafruddin Najmi dengan NIM 23012121130104. Hai, kenalin nama aku Vivian Pasya dari kelompok 10 Statistika. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Doni Damara dari kelas Peternakan B dengan NIM 23011121130113. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi biasa disebut juga dengan persebaran frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu sendiri adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Nah, di dalam distribusi frekuensi ini ada beberapa istilah, yaitu array, rentang, jumlah kelas, interval kelas, batas bawah dan atas kelas, limit bawah dan atas kelas, dan titik tengah kelas. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat satu-satu dari ini. Nah, yang pertama array. Array itu urutan data. Jadi kita akan mengurutkan data dari terkecil ke besar. Misalnya disajikan data seperti ini, maka kita harus mengurutkan dari mana yang terkecil ke yang terbesar. Lalu ada rentang. Rentang itu digunakan untuk menghitung interval kelas. Nah, selanjutnya jumlah kelas. Jumlah kelas itu bisa dihitung menggunakan kaidah Sturges. Ini caranya nanti ada di pembahasan soal. Nah, selanjutnya ada interval kelas. Interval kelas itu bisa dihitung dengan menggunakan rentangnya dibagi jumlah kelas. Selanjutnya ada batas bawah dan batas atas kelas. Nah, batas ini disebut batas bawah, sedangkan ini batas atas kelas. Lalu selanjutnya ada limit bawah dan limit atas kelas. Limit bawah itu berarti 45 dikurangi 0,5 dan limit atas itu berarti 54 dikurangi 0,5. Jadi intinya batas atas dikurangi 0,5, batas bawah dikurangi 0,5, dan batas atas ditambah 0,5. Sedangkan yang terakhir itu titik tengah, itu bisa dicari dari batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Selanjutnya saya akan masuk ke soal dan pembahasan soal. Di sini saya sudah menyiapkan data beserta soalnya. Nah, di sini saya memilih 2 soal, yaitu jumlah kelas dan interval kelas dari data yang sudah disajikan. Nah, yang pertama itu jumlah kelas. Untuk menghitung jumlah kelas, kita menggunakan kaidah Sturges yang tadi, yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Nah, yang sendiri yaitu jumlah dari data tersebut. Nah, karena jumlah data tersebut adalah 80, maka kita harus menghitung 1 ditambah 3,3 log 80. Nah, saya sudah menghitung dan hasilnya itu 7,28 sekian, dan saya bulatkan ke 7. Nah, selanjutnya yaitu menghitung interval kelas. Menghitung interval kelas itu menggunakan rumus rentang dibagi dengan jumlah. Rentang dibagi dengan jumlah. Nah, rentang sendiri bisa ditemukan dari data terbesar dikurangi dengan data terkecil dari data yang udah aku siapin. Nah, data terbesarnya itu 80 dan terkecilnya ada 45, maka rentang tersebut adalah 35. Nah, jumlah
jumlah kelas yang tadi sudah saya hitung itu 7. Mohon maaf, ini jawabannya 35. Nah, jadi hasilnya adalah 5. Maka rentang dari data ini adalah 5, sedangkan jumlah kelasnya ada 7. Buat yang masih bingung, apa sih yang mana sih jumlah kelas terus interval tuh yang apa? Jadi di sini aku udah ada tabel jadi, tapi bukan dari data yang ini. Nah, yang dimaksud jumlah kelas itu ada jumlah ininya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini jumlah kelasnya 6, sedangkan rentang kelas sendiri itu 45 sampai 54. Itu dihitung ada berapa satuan. Nah, bisa kita hitung 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Nah, berarti jadi di data ini memiliki interval kelas 10. Aku Hanifah Rahma mau jelasin tentang histogram. Yuk! Histogram adalah alat untuk menyajikan variasi pengukuran data seperti berat badan sekelompok orang. Selain itu, histogram berbentuk diagram batang yang menunjukkan tabulasi data dari data yang telah diatur ukurannya. Langsung saja ke contoh soal. Berikut merupakan tabel data nilai matematika dari kelas 10 MIPA 4. Menggambarkan data tersebut dalam grafik histogram. Pertama, kita harus menentukan tepi bawah dan tepi atas dengan cara tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Selanjutnya langsung kita cari 47 dikurangi 0,5 yaitu 46,5 dan seterusnya. Dan tepi atas yaitu 49 ditambah 0,5 yaitu 49,5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel hasil tepi bawah tadi. Selanjutnya kita tinggal memasukkan data yang sudah kita cari tadi ke dalam diagram yang sudah kita buat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah tabel distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Keuntungan menggunakan tabel ini yaitu pembaca laporan penelitian akan mengetahui seberapa jauh sumbangan tiap-tiap bagian dalam keseluruhan konteks permasalahan yang sedang dibicarakan. Di sini sudah ada contoh soal distribusi frekuensi relatif. Di bagian kiri ini merupakan interval kelas dan di bagian kanan ini adalah frekuensi setiap kelasnya. Nomor 1, buatlah tabel distribusi relatif di atas. Langkah pertama yaitu menghitung presentasi setiap kelasnya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu frekuensi relatif sama dengan frekuensi setiap kelas dibagi frekuensi total dikali 100%. Karena kelas 1 berfrekuensi 7, jadi dimasukkan ke rumus yaitu 7/45 kali 100% sama dengan 16%. Begitu pula nomor 2 dan selanjutnya. 5/45 dikali 100% sama dengan 11%. 6/45 dikali 100% sama dengan 13%. 8/45 kali 100% sama dengan 18%. Dan 19/45 kali 100% sama dengan 42%. Soal berikutnya, jika kalian menemukan data berbentuk seperti ini, langkah pertama yaitu menentukan banyaknya selang kelas terlebih dahulu. Rumus
banyaknya selang kelas yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana K adalah banyaknya kelas dan N adalah jumlah data. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka akan menjadi 1 plus 3,3 log 20. 20 ini adalah jumlah keseluruhan data yang ada dan menghasilkan 5,2. Karena angka di belakang koma lebih kurang dari 5, maka jika dibulatkan akan menjadi 5. Langkah kedua yaitu menentukan selang dalam kelas. Selang dalam kelas memiliki rumus yaitu I sama dengan R per K, di mana R atau rank berumuskan X maksimal dikurangi X minimal, dan K adalah banyaknya selang kelas. Jika dimasukkan ke dalam rumus, yaitu R sama dengan 41 kurangi 11 sama dengan 30. Lalu masuk ke rumus berikutnya, yaitu I sama dengan R per K. R sudah ditemukan yaitu 30 dan K 5. Jika dibagi maka akan menjadi 6. Langkah ketiga yaitu menentukan batas kelas terendah untuk kelas pertama. Karena selang dalam kelas sudah ditemukan yaitu 6, maka kita harus mengurutkan dari 11 sampai 41 seperti 11 sampai 16, 17 sampai 22, 23 sampai 28, 29 sampai 35, 36 sampai 41. Untuk kelas 1 yaitu rentang 11 sampai 16 berjumlahkan 4, 17 sampai 22 berjumlahkan 3, 23 sampai 28 berjumlahkan 4, 29 sampai 35 berjumlahkan 5, 36 sampai 41 berjumlahkan 4, sehingga total semuanya adalah 20. Langkah keempat yaitu menghitung persentase setiap kelasnya terlebih dahulu. Karena kelas 1 berjumlahkan 4, maka 4 per 20 dikali 100% sama dengan 20%. Kelas kedua 3 per 20 kali 100% sama dengan 15%. Dan kelas ketiga 4 per 20 kali 100% sama dengan 20%. Kelas keempat 5 per 20 kali 100% sama dengan 25%. Dan kelas terakhir 4 per 20 kali 100% sama dengan 20%. Langkah kelima yaitu membuat tabel distribusi frekuensi relatif. Persentase yang telah kita hitung tadi dimasukkan ke dalam tabel bagian paling kanan ini. Dan pastikan jumlah total adalah 100%. Saya Zara Fatma dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai frekuensi distribusi kumulatif. Frekuensi kumulatif didapat dengan menjumlahkan banyaknya frekuensi tiap kelas. Lalu ada frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi kurang dari bilangan tertentu. Frekuensi ini ditentukan dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas sebelumnya. Lalu selanjutnya ada frekuensi kumulatif lebih dari, merupakan frekuensi yang menunjukkan lebih dari nilai tertentu. Frekuensi kumulatif lebih dari ini ditentukan dengan menjumlahkan jumlah frekuensi pada kelas-kelas sesudahnya. Nah, untuk soal pertama di sini sudah ada tabel data yang akan kita cari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini kita tambahkan lagi satu kelas yaitu kurang dari 42. Nah, yang pertama kita cari adalah kurang dari 11. Kurang dari 11 itu adalah 0 atau tidak ada. Lalu yang kedua itu adalah kurang dari 17. Nah, untuk data yang kurang dari 17 yaitu 11 sampai 16 dengan frekuensi 4. Jadi kita tulis 4.
Lalu selanjutnya kurang dari 23 itu ada 17 dan 22, itu frekuensinya ada 4. Nah, itu tinggal kita jumlahkan saja. Jadi 4 ditambah 3 yaitu 7. Lalu selanjutnya itu ada kurang dari 29, ada 23 sampai 28 yaitu 4. Nah, kita tambahkan lagi dari data yang di atas yaitu 7. Jadi kita tinggal tambahkan 4 ditambah 3 ditambah 4 atau 7 ditambah 4. Jadinya 11. Nah, itu kita lanjutkan sampai data yang paling bawah. Yang terakhir yaitu 16 ditambah 4 yaitu 20. Jadi untuk seluruh totalnya yaitu 20. Nah, untuk soal selanjutnya di sini sudah disediakan tabel juga yang akan kita cari frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi data yang pertama yaitu lebih dari 22 sampai 31, datanya sebagai berikut dan frekuensinya juga sebagai berikut. Nah, kalian bisa menjumlahkan seluruh datanya atau bisa juga mengurangan total dengan data frekuensi yang pertama, yaitu 50 dikurangi 5 adalah 45. Lalu data yang kedua yaitu lebih dari 32 sampai 41, itu kalian kurangkan totalnya dengan jumlah data frekuensi yang pertama dan yang kedua, yaitu 50 dikurangi 5 ditambah 7 sama dengan 38. Lalu data yang ketiga lebih dari 42 sampai 51, kalian bisa menggunakan cara yang sama, yaitu dengan mengurangkan total dengan jumlah data yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, yaitu hasilnya 29. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa menghitung frekuensi kumulatif lebih dari sampai data yang paling terakhir, sampai datanya itu 0. Di sini aku bakal jelasin tentang OGIF. Nah, jadi grafik OGIF disebut juga grafik frekuensi meningkat. Pengelompokan berdasarkan titik dapat dilakukan dengan menuliskan semua nilai dari data tersebut. Sedangkan pengelompokan berdasarkan interval dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan beda limit, yaitu batas bawah dan batas atas. Nah, jadi aku bakal ngasih contoh soal grafik OGIF. Ini datanya seperti ini. Lalu kan soal yang pertama, buatlah OGIF negatif dari tabel distribusi kumulatif di atas. Nah, cara membuat yang negatif, kita tentukan frekuensi kumulatif yang bawah. Maaf ya, ini kebalik. Jadi yang frekuensi kumulatif bawah itu ngitungnya dari bawah. Jadinya kan ini 4. Habis itu yang kedua kan 4 tambah 5 kan 9. Habis itu yang ketiga 9 tambah 4 13. 13 tambah 3 16. 16 tambah 4 20. Lalu kita tinggal isi aja di titik-titiknya, diurutin. Sama ini ditulis dari data ini. Tepi bawah kelasnya kita urutin. Habis itu digaris. Ini untuk OGIF yang negatif, itu menurun. Lalu sedangkan OGIF yang positif itu kita tentukannya buat frekuensi kumulatif dulu. Nah, ini ngitungnya dari atas ya. Jadi 4 tambah 3 4 dulu. Habis itu 4 tambah 3 7, 7 tambah 4 11. 11 tambah 5 16, 16 tambah 4 20. Nah, ini untuk yang positif. Jadi tinggal dibuat titik-titiknya, habis itu dikasih garis. Untuk OGIF yang positif itu naik ya. Jadi begitu penjelasannya.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang polygon frekuensi. Jadi, apa itu polygon frekuensi? Polygon frekuensi adalah penaksir kepadatan berdasarkan histogram. Jenis grafik lain yang digunakan untuk mewakili tabel frekuensi adalah polygon frekuensi, yang memplot frekuensi dari nilai data yang berbeda dan kemudian menghubungkan titik-titik yang diplot dengan garis lurus. Nah, fungsi utama grafik polygon adalah untuk mengindikasikan perubahan yang diderita oleh suatu fenomena dalam periode waktu tertentu. Melalui cara ini berguna untuk membandingkan keadaan variabel dari waktu ke waktu atau sebagai lawan dari faktor lain. Selanjutnya ke soal dan pembahasan. Let's go. Kita lanjut ke soal polygon frekuensi yang pertama, yaitu di sini berikut merupakan tabel data nilai dari kelas 12. Gambarkan data tersebut dalam grafik polygon frekuensi. Nah, di sini udah ada datanya ya. Jadi dalam bentuk tabel gitu. Bisa dilihat di sini nilainya 70 sampai 74, terus ini frekuensi 77, 15, 92, total 40. Langsung saja masuk ke pembahasan. Pembahasannya di sini. Nah, ini disuruh melihat. Nah, di sini kita mencari titik tengah terlebih dahulu. Titik tengah ini yang nantinya akan menjadi titik-titik kurva gitu untuk membuat kurvanya, Nah, gimana cara mencari titik tengah ini? Nah, titik tengah ini rumusnya titik tengah ini rumusnya yaitu ini yang 70 ini namanya batas bawah. Lalu yang 79 atau 74 atau 84 inilah ini namanya ditambah batas atas. Nah, nanti dibagi dua. Nah, begitu. Lalu 70 kan ini 70 ya. Berarti contoh ya, langsung aja ya. 70 tambah 74 bagi 2 sama dengan berapa ini ya? 72. Nah, 72. Lalu 75 tambah 79 bagi 2 yaitu 77. Lalu ada 80 tambah 84 bagi 2 82. Kok mas terusnya kayak gini terus polanya ini. 85 tambah 89 87, terus 90 tambah 94 92. Nah, kalau udah gini ketemu, lalu kita mencari tepi bawah. Tepi bawah ini apa sih? Tepi bawah ini dapat kita cari dengan rumus dapat kita cari dengan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Nah, misal contohnya batas bawah kan tadi yang ini ya, yang 80 terus 75 70 gitu. Misal ini 70, langsung aja ya. 70 kurangi 0,5 sama dengan 69,5. Tulis 69. 69,5. Lalu seterusnya ya, dikurangi lagi 75 kurangi 0,5 74,5 80 di 6 8 salah kan, maaf berarti 79,5. lalu 84,5
lalu 89,5. Nah, sudah semua. Nah, yang terakhir tepi atas. Tepi atas ini dapat dicari dengan ya batas atas tambah 0,5. Jadi ini batas atas yang ini 79, 74, 84, 89, 94. Jadi langsung aja 74 tambah 0,5 sama dengan 74,5. Dan seterusnya gini, 79,5 84 84,5 89,5 94,5. Nah, kalau sudah ketemu ini semua ya, lalu kita pindah ke bagian, lalu kita harus membuat grafiknya. Nah, di sini saya sudah punya yang sudah jadi ya, grafiknya seperti ini. Saya akan menjelaskan grafik, maksud dari grafik ini. Di sini tadi 70 sampai 74. Bisa dilihat di sini 70 pembahasan. Sebentar saya lihat ke pembahasan dulu. Harusnya di sini 69 ya, 69,5. Oke, langsung aja. Nah, tadi kan 70 ini adalah tepi batas bawah ya. Batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas gitu. Jadi 70, 74, 79 masukin yang ada di nilainya itu intervalnya ya. Lalu kita buat grafik, masukkan ini sesuai dengan frekuensi seperti yang di soal tadi. Bentar. Nah, ini frekuensinya yang ini 771592 7. Nah, ini 7 terus 7 lagi, ini 7 terus 15 terus 9 terus berapa ini, 2. Nah, kalau udah dibikin grafik ya bener yang gandeng-gandeng ini, kotak-kotak ini, lalu dibuat poligon frekuensinya dengan menggabungkan titik-titik tengah dari ujung diagram batang. Ini disambung dari titik. Nah, begitu kira-kira lah membuatnya. Baik, lanjut. Oke, di sini soal nomor 2, berikut adalah tinggi badan, gambarkan data tersebut dalam grafik poligon frekuensi. Di sini ada intervalnya 142 sampai 145 dengan frekuensi 9 dan seterusnya ya, dalam bentuk tabel ini. Lalu masuk ke pembahasan. Oke. Di pembahasan ini seperti biasa mencari titik tengahnya terlebih dahulu dengan cara ini atau batas bawah ditambah batas atas bagi 2 gitu. Jadi 142 tambah 145 bagi 2. Nah, ini berapa? Suaminya adalah 1
ketemunya, sebentar, saya sedang mencari datanya guys. Oh, udah, yaitu 143,5. Nah, 143,5. Lalu selanjutnya 146 tambah 149 dibagi 2 sama dengan 147,5. Nah, itu seterusnya sampai ketemu semuanya ya. Lalu berapa ini? 156 harusnya nih. 158 dibagi tambah 161 dibagi 2 ketemunya 159. Lalu 162 ditambah 165 dibagi 2 sama dengan 163,5. 166 tambah 169 dibagi 2 sama dengan 167. Nah, jika sudah, kita mencari tepi bawah. Itu dengan tepi bawah dicari dengan atas bawah. Atas bawah dikurangi 0,5. Jadi 141 141,5. Nah, ini 145,5. Terusnya 149,5, 153,5, terus 157,5, terus 160,5. 161 ya, 161. Maaf. 161,5, lalu 165,5. Nah, jika sudah, mencari tepi atas dengan cara menambahkan ya batas atas ya. Batas atas itu 45,5, 149,5, 153,5, 157,5, 161,5, 165,5, itu 69,5. Nah, langsung kita bisa membuat. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung bisa membuat yang namanya grafik polygon frekuensi. Nah, berikut grafiknya. Nah, ini sudah jadi grafiknya. Bisa dilihat tadi data yang sudah kita isi. Di sini tepi bawah 142, terus ini 145, isi aja intervalnya. Dan seterusnya ya. Nah, setelah jadi, kita masukkan frekuensi. Bentar. Nah, ini frekuensi yang ini 9, 4, 7, 94, 11, 17. 9, 4, 11, 17 ya. Ini 9, sini 9, terus 4, terus 7, di sini 7. Iya bener, 9, 4, terus tadi berapa sih datanya? Kok lupa. 9,
9, 4, 17, 17, dan seterusnya. Baik, itulah, lalu dihubungkan titik-titik tengah ini, menghubungkan titik-titik tengah dari diagram batang ini. Nah, sudah begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Makasih.